Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Uyun Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana murid dianggap sebagai subjek dalam pembelajaran. Selain itu, dalam mendidik dan mengajar murid harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan harus menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sekali lagi, ingat Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan layaknya petani. Dia hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya padi, namun dia tidak bisa menuntut padi menjadi gandum ataupun sebaliknya. Yang berikutnya adalah dalam menuntun anak. Sebagai seorang guru, kita selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan memberikan contoh yang baik. Ingmadjo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, layanan bimbingan konseling yang saya lakukan hanya dilaksanakan berdasarkan kejadian yang terjadi tanpa menyelami secara mendalam apa yang terjadi sebenarnya. Saya hanya berfokus pada membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Misalnya, memastikan siswa apakah dia rajin masuk sekolah, apakah dia mau mengerjakan soal-soal yang telah diberikan guru, apakah dia menaati peraturan yang ada. Saya sering mengalami dilema tentang asumsi anak nakal. Kemudian saya menyerah terhadap penilaian orang lain dan tidak berupaya semaksimal mungkin untuk membantu advokasi anak-anak yang bermasalah tersebut. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai bersemangat lagi untuk menjalankan fungsi advokasi saya sebagai seorang guru BK untuk mendampingi anak mengenal dirinya, mengenal potensinya, dan juga bekerja sama dengan guru-guru untuk lebih memahami siswa sebagai individu yang unik, yang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Saya selalu berkeyakinan dari dulu, setiap individu itu unik, setiap individu itu punya kecerdasannya masing-masing, dan kita sebagai seorang pendidik wajib untuk menghargai kecerdasan dan keunikan anak-anak tersebut. Tapi karena banyaknya asumsi-asumsi yang menganggap bahwa anak yang bermasalah akan mengganggu pembelajaran, memaksa saya untuk mengikuti hal yang sudah terbiasa dilakukan di lembaga pendidikan. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini menguatkan saya lagi untuk berjuang kembali dalam melepaskan belenggu anak dari ketidaksabaran kami sebagai seorang pendidik. Saya berkeyakinan bahwa seharusnya saya tetap berjuang karena seorang pendidik layaknya seorang ibu yang tidak pernah habis kesabarannya dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya. Layaknya seorang ibu yang menuntun anaknya ketika belajar berjalan,
Kadang anaknya jatuh, kadang anaknya rewel, kadang anaknya menarik-narik untuk berjalan di tempat yang sangat sulit. Pada waktu itu ibunya sangat capek, kadang juga kesal dan putus asa. Tapi kasih sayang seorang ibu membuatnya bersemangat lagi karena dia melihat masa depan anaknya. Begitupun seorang guru, kalau kita mau memposisikan kita sebagai seorang ibu yang selalu sabar mendampingi anak ketika dia mulai belajar berjalan. Rasa kesal, capek, ingin marah, tapi seorang ibu tetaplah ibu. Dia tetap bersemangat dan menganggap anaknya itu hebat. Menganggap anaknya yang aktif itu adalah anak yang menyenangkan karena melihat masa depan anak tersebut. Seorang ibu selalu berkeyakinan bila dia sabar menuntun anaknya, sering berlatih, maka anaknya akan pandai berjalan. Begitupun seorang guru, kadang-kadang kita capek, lelah, atau kadang-kadang anak punya banyak ragam perilaku ataupun bedanya kecakapan mereka. Tapi kalau kita melihat mereka sebagai anak yang sedang belajar berjalan, kita akan melihat masa depannya, maka akan bisa bersabar menunggu mereka sampai mampu berdiri dengan kakinya sendiri, menjadi independen, mandiri, merdeka terhadap dirinya sendiri, dan menjadi aset bangsa yang bisa mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang unggul. Mungkin kita tidak akan melihat hasil pendidikan itu dalam 1, 2, 3, 5 bulan ataupun 1, 2, 3 tahun selama dia masih bersama kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu guru, kesabaran kita akan mengantarkan dia menjadi orang yang hebat, bukan sekarang tetapi nanti. Kembali lagi, kesabaran, pengertian, dan kasih sayang adalah modal utama seorang guru dalam mengantarkan anak, menuntun tumbuh kembangnya anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 A8 dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.